buka dulu. Oke. Oke, mau di-record dulu nih. Ini recording ya, di-record. Nanti izin hasilnya mau di-share di YouTube mungkin ya untuk pembelajaran, untuk dokumentasi kita, dan juga barangkali bermanfaat untuk yang teman-teman yang lainnya yang tidak hadir. Baik, kita buka ya sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berbahagia sekali pada kesempatan ini kita bisa bertatap maya gitu ya, walaupun tidak bertemu langsung, kita secara daring via Zoom ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kemanfaatan dari acara ini gitu ya. Baik, mengapa saya sangat berbahagia? Karena bisa bertemu dengan teman-teman programmer di seluruh Indonesia gitu ya, harapannya seperti itu. Ataupun paling tidak ya dengan teman-teman yang calon-calon programmer ya di seluruh Indonesia ini. Terutama yang dari grup WhatsApp dan juga grup Telegram ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Nang Sumarna, panggilan Nang gitu ya. Saya tinggal di Kota Subang, Jawa Barat. Pada kesempatan ini akan menjadi moderator atau MC dari acara kita bersama ini gitu ya. Baik, saya sebagai admin gitu ya di grup WhatsApp dan programmer Telegram ya, pemrograman web Indonesia, yang mudah-mudahan dengan bergabungnya kita di grup tersebut bisa saling berbagi, bisa saling berbagi ilmu gitu ya, untuk kualitas diri kita dan juga teman-teman kita semuanya gitu ya. Untuk hari ini gitu ya, pertemuan kita hari ini yang pertama ini ya, tajuk kita utama kita adalah meet and greet ya. Jadi temu sapa gitu ya. Intinya seperti itu. Ya, kita kan baru pertama kali, tentunya perlu kiranya ketika kita saling mengenal gitu ya, satu sama lain. Jadi ketika nanti kita berbagi pun kalau sudah mengenal, bertemu seperti ini ya, akan lebih gimana ya, akan lebih dapat gitu ya soalnya gitu ya. Baik, untuk materi nanti ya, sharing session nanti akan disampaikan oleh teman kita Bang Ridho Ananda. Ini saya juga dengan semuanya hadir di sini, Bang Ridho, kemudian yang sudah berkenan ya meminjamkan ini Zoom meetingnya yang premium, Bang Laude itu ya. Kita berterima kasih sekali ini. Kami belum saling mengenal ya, belum saling bertemu satu sama lain secara langsung tatap muka, dan mudah-mudahan di sini akan menjalin silaturahmi ya, pertemanan kita gitu ya. Dan mudah-mudahan ini hal yang positif gitu ya. Baik teman-teman sekalian, partisipan sudah tergabung ada 9 ya. Bagaimana, apakah kita mau mulai saja untuk materi Bang Ridho atau menunggu yang lain dulu? Mangga silahkan ditunggu feedbacknya nih. Kalau bisa nih dinyalain aja nih videonya, biar kita saling ini ya, saling melihat ininya gitu ya, seperti bertatap muka gitu. Oh ya, iya sebentar ya. Bang Iwan, dinyalain videonya Bang, bisa Bang? Zul Mahendra, nanti kalau ada yang berbicara mungkin ya, ada menyampaikan pertanyaan, atau hal lain gitu, interupsi dan sebagainya, kalau bisa kita minta perkenalan diri dulu gitu ya, dari namanya siapa, dari kota mana gitu ya. Kalau kata saya kan dari Kota Subang, Jawa Barat. Nah, mungkin teman-temannya lain barangkali ada yang jauh di Indonesia bagian timur mungkin gitu ya. Oke. 9 ya, mau kita mulai aja gimana? Oke, kenapa enggak? Oke, selain meet and greet ya, kita materi ini saya sudah berkomunikasi dengan Bang Ridho tadi kemarin gitu ya, materi kita khususkan untuk pertama kali ini dengan menyamakan suhu dulu gitu ya. Maksudnya artinya bahwa di grup kita ini ya, mode utamanya adalah untuk belajar gitu ya. Kemudian di sana yang master atau yang sudah berpengalaman minta untuk memberikan bimbingan, kemudian juga tentu banyak juga yang masih belajar, yang awam, yang pemula gitu ya. Nanti mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya ya untuk yang berpengalaman, ini pertanyaannya kok begini ya. Itu kan mungkin
yang pemula itu yang baru mulai belajar itu kan belum tahu gitu ya. Jadi kita saling membantu gitu intinya. Dan untuk materi yang akan kita usung di pagi hari ini ya tentunya yang basic dulu gitu ya. Harapannya supaya teman-teman kita yang memulai belajar pemrograman web dari awal itu paling tidak bisa memahami arsitektur atau konsep pemrograman berbasis web dan juga bisa memulai codingnya gitu ya, sehingga nanti ketika kita membahasan ke modul-modul yang lebih khusus lagi, modul-modul pemrograman webnya itu sudah lewat lah masa-masanya pra teknik codingnya gitu ya, dengan text editornya gitu ya, dengan konsep-konsep server localhost atau hostingnya gitu dan sebagainya gitu ya. Nah mungkin nanti akan disampaikan oleh Bang Ridho Ananda mengenai hal-hal yang basic dan juga berkaitan dengan pemrograman web para teknik atau basic gitu ya. Mungkin langsung aja ya, Bang Ridho Ananda. Ya, sebelum materi, boleh nanti Bang Ridho Ananda memperkenalkan diri dulu gitu ya. Dipersilakan Bang Ridho Ananda. Kita mulai atau kenalan dulu. Kenalan dulu dah. Bang Ridho, bisa dinyalakan ininya, videonya? Nggak bisa nih Pak ya. Atau terkendala? Bukan, web apa nih kameranya jelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya berasal dari Medan ya, dari Medan Sumatera Utara. Kebetulan kegiatan saya baru tamat SMA, ya, baru tamat SMA jurusan IPA. Ya cerita sedikit lah ya kan. Jadi saya mengenal programming itu dari SMA 1. Dari SMA 1, setelah itu saya udah mengenal HTML, CSS, lalu PHP. Ya, mungkin ada yang ditanya lagi. Cukup lah, masih ini ya, masih sekarang aktivitasnya apa nih? Bekerja atau kuliah atau gimana? Masih nyari proyek kan sih, freelance. Oke. Aduh, sayang sekali nih nggak bisa lihat ininya nih, wajahnya nih. Videonya masih terkendala. Masih 10 infonya. Ya udah 10-11 nih. Ya bolehlah dimulai aja, Bang Ridho. Nanti kan barangkali setelah selesai materi kita masuk ke sesi diskusi, barangkali dia mau didiskusikan gitu ya. Oh, ya. Silahkan ini aja, dimulai aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya scan dulu ya. Oke, nampak nggak? Halo, Pak. Nampak Bang. Nampak? Oke, sip. Ya kelihatan Mas, kelihatan. Lanjut Bang. Ya, kita masuk ke materi umum dulu dari pemrograman web. Nah, jadi pemrograman web itu ada dua kata ya, satu pemrograman, satunya web. Pemrograman itu adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki atau debug dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Ya, itu definisi dari pemrograman. Nah, kalau website itu kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi. Ya, jadi arti dari pemrograman itu kita membangun suatu program website ya. Oke, lanjut kita ke
website. Nah, website itu dikenal juga dengan istilah World Wide Web atau triple W. Nah, itu adalah halaman-halaman website yang terkoneksi satu sama lain atau disebut hyperlink ya, yang membentuk suatu informasi dan berjalan dengan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Nah, jadi ketika misalnya kita membuka website nih, misalkan ya, kan ada HTTP-nya gitu. Nah, ini artinya kita mengirimkan sebuah request, ya, sebuah HTTP request ke server websitenya, lalu servernya ini mengembalikan HTTP response ke klien. Ya, klien itu apa? Klien itu sebuah situs yang mengacu pada website browser dan berjalan di sisi klien. Ya seperti gini lah ya kan. Saya ya seperti inilah klien side. Oke. Oke, itu client side. Nah, server side atau sisi server itu sebuah situs yang pengelolaannya dilakukan di sisi server dan sebagai tempat penyimpanan data dan source code. Ya, jadi ilustrasinya seperti ini. Ketika klien menginginkan HTTP request, nah itu dikelola dulu di server, dikelola lalu dia mengirimkan respons yang berupa halaman web, gambar, JavaScript, dan di klien ini dia menjalankan HTML, CSS, dan JavaScript-nya ya. Oke, seperti itulah ya kan. Oke, kita sekarang lanjut ke bahasa pemrogramannya. Nah, jadi ini terdapat dua bagian ya bahasa pemrograman. Ini itu ada front end atau client side-nya. Yang kedua ada back end atau server side-nya. Nah, bahasa pemrograman front end yaitu ada HTML, ada CSS, ada JavaScript. Lalu di back end itu ada PHP, ada Node.js. Nah, Node.js ini dia rangkaian dari JavaScript ya. Lalu ada Python, ada Ruby dan lain-lain. Ya, sebenarnya banyak, cuman yang familiar saya lihat ini aja sih. Oke, setelah kalian belajar back end, yaitu berhubungan dengan database pastinya. Database atau disebut dengan DBMS, Database Management System. Nah, DBMS itu sistem perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, dan menjalankan query pada data. Nah, maksud dari query ini adalah query SQL. Apa itu? Ya, SQL Structure Query Language, yaitu bahasa yang dirancang untuk membantu dalam pengambilan dan pengelolaan informasi pada sebuah database. Ya, seperti memasukkan data, mengambil data, menghapus data, yaitu dilakukan oleh SQL ini. Oke. Nah, contoh-contoh DBMS atau Database Management System itu ada MySQL, ada MongoDB, ya, tapi ini dia nggak pakai SQL ya. Ada Oracle, ada SQL Server, ada PostgreSQL, dan lain-lain ya. Oke, sekarang kita lanjut ke konsep dan arsitektur dari website. Nah, jadi website itu ibaratnya sebuah dokumen ya, sebuah dokumen yang paling yang paling atas ini adalah tag untuk HTML5. Nah, jadi dia memberitahukan kalau ini dokumen tipenya HTML5 versi 5 ya, versi terbaru. Oke, lalu ada tag HTML-nya. Nah, ini default bahasanya itu bahasa Inggris, dan ada tag head. Nah, ini namanya tag ya. Nah, head itu dia enggak ditampili di browser, melainkan di mesin browsernya ya. Ya, seperti inilah. Misalkan ini ada title nih. Ini kan title, teksnya berupa dokumen nih. Nah, title itu dia ditampilkan di sini gitu.
Jadi dia nggak tampilkan di konten browsernya. Nah, ini title itu, ya kan. Lalu di sini ada pengimportan file CSS-nya dan menjalankan CSS di dalam file file HTML-nya. Gitu. Lalu di sini ada tag body. Ya, body itu ibaratnya konten lah. Itu ada header, ada navbar, ada footer dan lain-lain lah ya. Sesuai dengan programmernya lah ya kan, mau dimasukkan apa gitu. Oke ya, ngerti ya. Jadi konsep itu dia seperti dokumen. Ini ada navbarnya, ini ada headernya, lalu di sini ada kontennya berupa artikel ya, lalu di sini ada footernya, ya kan, seperti itulah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sebutan teknis. Jadi di sini kita bahas apa saja sih untuk membuat sebuah website itu ya. Yang pertama pasti web browser ya. Di sini saya pakai Chrome biasanya atau Mozilla Firefox. Yang kedua itu ada kode editor. Dan biasanya sih saya pakai VS Code ini ya. Yang kedua itu ada Sublime Text, yang ketiga ada Atom, Notepad++, dan yang lain-lain. Oke, yang ketiga itu ada web server. Ya, ini Exam. Exam itu ibaratnya X-nya ini apa ya? Dia kompatibel dengan semua platform. Seperti Windows, seperti Mac ya. Nah, A-nya ini servernya, Apache ya. M-nya ini MySQL, DBMS-nya, dan ini P-nya PHP, ini Perl ya. Ya itulah definisi dari Exam. Nah, kalau MAM ini dia khusus Mac ya kalau nggak salah. Lalu ada one server. Oke, yang pastinya internet ya kan. Lalu laptop atau kalau sekedar belajar sih nggak harus punya laptop ya. Ya karena dari handphone pun kita juga bisa belajar pemrograman web ya. Seperti saya dulu juga nggak pakai laptop belajar, pakai Android malah. Lalu ada kopi ya, ini pastinya kita butuh kopi untuk ya, menenangkan pikiran lah. Oke, selanjutnya ada persiapan bagi pemula. Yang pertama itu pastinya sikap ya atau attitude kita. Jadi ini penting sekali kalau kita terjun ke dunia programming ya. Contohnya ketika kita bertanya gitu. Ketika misalnya kita punya error, kita bertanya kepada orang. Misalnya keseringan orang gini ngasih tahu error gitu, ngasih video apa foto errornya, tapi nggak dikasih kodenya gitu. Jadi itu yang membuat yang membuat apa namanya sikap atau attitude plan itu nggak ada gitu ya istilahnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin bertanya ini errornya kenapa gitu, ya itu disertakan dengan keterangannya atau argumennya ya. Misalkan seperti error lah ya kan, error di gini lalu sertakan kode dan keterangan yang kalian punya gitu. Nah, jadi dengan langsung bertanya ini error kenapa ya, karena ya itu kebanyakan sih orang Interupsi Bang Rido, tidak ya. ada soundnya nih. Iya sebentar, Oh, sinyal sinyalnya ya terkendala sinyal. Oke, lanjut yang kedua ya, basic Ya. IT ini opsional ya, opsional. Kalian nggak harus punya basic tentang IT pun juga bisa masuk ke
programming ya, terutama di website. Oke, yang ketiga itu mental kalian. Nah, jadi di sini tingkat apa ya, tingkat kemudian kemauan kalian untuk belajar programming. Nah, jadi ketika misalnya apa ya, bisa bilang, kalian mendapatkan error ya, itu kalian diuji tentang diuji mental kalian. Kalian mau memperbaiki error tersebut atau stop di situ. Nah, itulah pentingnya mental kalian untuk terjun ke dunia programming ya. Lalu ada minat dan kemauan. Nah, ini penting sekali. Jadi kalau misalnya kalian belajar programming tapi nggak ada minat dan kemauan kalian ya, atau bisa dibilang karena terpaksa lah ya, ya itu sama aja gitu. Bagus kalian nggak usah belajar programming, karena belajar programming itu butuh minat dan kemauan yang kuat ya. Jadi buat apa kita capek-capek belajar tapi karena terpaksa, ya kan. Oke, selanjutnya setelah kita udah siap nih, kita mengenal kode editor ya. Kode editor yang saya pakai itu Visual Studio Code. Nah, karena ini banyak sekali fitur IDE-nya atau Integrated Development Environment ya, seperti tools untuk developer lah ya, untuk memudahkan developer. Yang pertama itu fiturnya syntax highlighting. Yang kedua kode completion. Yang ketiga ada terminalnya. Yang keempat ada debuggingnya ya, seperti ini lah ya. Kita contohkan dulu ya, ya. Ya sebentar ya. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya syntax highlighting ya, sebentar ya. Nah, ini namanya syntax highlighting. Nah, jadi dia berwarna gitu. Ini berwarna, ini beda warnanya. Nah, itu namanya syntax highlighting. Kalau code completion itu seperti ini ya. Misalkan ada TXT, ada class. Nah, ini code completion ini namanya. Dia ngasih tahu nih saran-saran apa aja yang ada di teks paragraf. Ya. Kayak gitulah ya kan. Oke, kita lanjut ke persyaratannya. Jadi kalau setelah kalian menginstal VS Code itu diharapkan minimal RAM laptopnya itu 4 GB ya. Jadi kalau misalnya di bawah 4 GB itu berat sekali rasanya. Karena saya udah pernah ngalamin juga ya. Yang kedua itu SSD, ini opsional mau pakai atau enggak. Yang penting RAM-nya jangan di bawah 4 GB. Nanti not responding ya, oleh kali. Oke, sekarang lanjut ke kesimpulan. Nah, jadi setelah kita udah bahas nih semuanya, kita udah paham tentang pemrograman web, ya, pengertian dan cara kerja, konsep dan arsitektur dari web, perbedaan tentang client side dan server side, lalu kita udah tahu udah membahas bahasa pemrograman website itu apa aja, lalu ada mengenal kode editor juga, lalu kebutuhan teknis dan persiapan untuk programan web ya. Oke, lalu apa selanjutnya ya? Mungkin materi selanjutnya itu tentang bahasa pemrogramannya ya, entah itu di front end, entah itu di back end, yang nggak tahu juga. Yang ya pastinya materinya itu tentang apa namanya, bahasa pemrogramannya. Oke. Oke, mungkin sampai di sini aja ya presentasinya. Silakan kepada Pak moderator ambil alih. Baik, terima kasih. Nah, ini saya screen-nya. Bang Ridho ya, yang telah menyampaikan
materinya ya mengenai pengenalan basic ya dari pemrograman web. Ini share-nya bisa di-off, Bang Ridho? Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak nih Bang Ridho sudah menyampaikan materinya. Tergabung sekarang partisipan 10 gitu ya. Ya itulah teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang memulai belajar pemrograman web, seharusnya ini sudah hal-hal yang tadi disampaikan itu udah solve ya mengenai kebutuhan-kebutuhan teknis awal, kemudian juga konsep arsitektur pemrograman web. Dan nanti ketika kita membuat, intinya kan pemrograman itu membuat program ya. Ketika membuat program itu sudah memahami gitu ya, apa ya akan kita lakukan, apa yang akan kita buat gitu ya. Sehingga kalau secara sistem itu kan input, proses, output itu tahapan-tahapan itu bisa kita lakukan dengan mudah. Nanti kita tinggal full konsentrasinya untuk bagaimana membuat proses yang baik gitu ya. Baik teman-teman sekalian, karena yang bergabung juga ini nggak banyak gitu ya. Barangkali mungkin ada yang mau menyampaikan, menanggapi atau pertanyaan, silahkan ya. Kalau bisa dinyalakan ya videonya supaya kita bisa saling kenal gitu ya. Silahkan. Kita masuk ke sesi diskusi mungkin ya, untuk saat ini ya. Silakan. Bang Ridho. Ya, Pak. Di sana gimana? Hujan sekarang di sana? Cuaca? Cerah lah. Cerah. Oke. Di Subang agak mendung nih, Jawa Barat nih. Ini sempat mendung juga, cuman sekarang udah cerah. Oke, Bang Ridho sudah berapa lama nih menggeluti atau mempelajari ketika mulai dari awal itu bahasa pemrograman web ini? Sampai saat ini udah berapa lama nih? Saya dulu belajar programan web itu dari SMA 1 ya, SMA 1. SMA kelas 1 gitu maksudnya? Iya, SMA kelas 1. Oh. Nah, di situ saya nggak ada basic tentang IT ya, tentang IT itu Ya. saya nggak tahu program itu seperti apa gitu. Nah, tapi karena penasaran sih, ini sebenarnya gimana sih pemrograman itu. Nah, jadi karena rasa penasaran saya itu, ya sampai sekarang saya udah belajar gitu, belajar terus belajar. Oke. Dulu waktu pertama kali belajar tuh bahasa pemrograman apa tuh? Pertama kali belajar pastinya HTML. Oh, HTML langsung ke web gitu ya? Enggak, Ya, kan ada bahasa C, bahasa Pascal gitu ya, langsung ke web gitu ya? enggak, karena saya nggak tahu dulu bahasa program itu apa. Yang saya tahu itu pertama kali ya HTML. Oke. Oke, sebetulnya kalau HTML itu dia maksudnya bukan bahasa pemrograman ya, bahasa pengkodean gitu ya. Iya. Bahasa pengkodean. Kalau bahasa pemrograman itu dia bisa mendefinisikan variabel, bisa melakukan fungsi logik, bisa melakukan fungsi aritmatika. Nah, itu kan PHP ya punya itu semua gitu. Bahasa C punya itu. Kalau HTML lebih ke front end design gitu ya. Lebih ke bahasa pengkodean. Oke, teman-teman yang lain, ini ada yang mau ditanyakan, mungkin ada yang mau menanyakan Bang Ridho ini mengenai materi ataupun hal-hal lainnya, atau ke siapa aja, ke saya boleh atau ke siapa ini, boleh lah silakan. Atau ada yang mau berani memperkenalkan diri gitu? Oh, saya dari mana, nama dari mana gitu, silakan. Ya harapannya ya teman-teman sekalian, dengan bergabungnya di grup ini kita bisa saling belajar, tidak hanya belajar fasib gitu ya, seperti Bang Ridho kemarin ketika ada pembahasan mengenai akan ada Zoom temu maya gitu ya, temu daring dengan Zoom ya, beliau siap materi ya, itu saya senang sekali gitu ya, saya salut sekali gitu ya. Jadi di antara kita tentu ada potensinya masing-masing gitu ya. Ada yang potensinya mungkin di pemrograman web, mungkin ada yang potensinya di bergabung ke grup kita
bukan nyasar ya, tapi masuk ke grup kita, dia potensinya di pemrograman desktop, C dan sebagainya gitu ya. Itu atau bahkan ada yang nggak dari background IT, mungkin dia dari backgroundnya ekonomi gitu ya, tidak menjadi masalah ya kita belajar bersama di sini. Bahkan bisa jadi nanti ketika ada sesi pertemuan seperti ini, kita tidak hanya membahas tentang pemrograman, mungkin dari manajemennya gitu kan, ada nanti teman-teman kita dari yang lainnya yang mungkin dari profesinya masing-masing gitu ya. Oke, selain juga memang kita latihan untuk berdiskusi ya, menyampaikan berbicara seperti ini gitu ya, supaya kemanfaatannya ya tidak hanya oleh kita, grup kita, tapi juga nanti oleh semua yang menonton gitu ya, pemirsa yang menonton. Baik, saya coba ke Bang Azman Zaman. Bang Azman, boleh dinyalakan videonya? Ayo perkenalan yuk. Bang Azman dari mana nih? Masih di mute tuh. Dari Kupang, Bang. Wah, luar biasa. Dari Kupang. Di sana jam berapa, Bang nih? Sekarang? Jam 10, Pak. Oh, 10. 10. Oh iya, berarti memang selisih 1 jam ya. 2 jam mungkin ya. Baik, salam kenal ya, Bang Azman nih. Oke. Bang Era. Iya, terima kasih nih waktunya Bang Azman. Profesinya sebagai apa nih? Programmer? Masih sementara belajar. Belajar, wah luar biasa ya. Oke, dilanjut Bang belajarnya. Kita sama-sama belajar ya. Oke, nanti mohon izin ya kalian, saya mau bikin form Google Form ya, Google Form biar trustnya lebih dipercaya gitu ya. Kita bikin Google Form yang semacam survei gitu ya di teman-teman kita di grup ini, potensinya seperti apa gitu. Jadi kalau kita ada sesi-sesi materi seperti ini, mungkin bisa kalau ada data gitu ya yang dari teman-teman sekalian, misalnya ini ada spesialisasi web JavaScript mungkin atau React.js dan sebagainya gitu ya. Kalau ada datanya, mungkin materi-materi seperti itu bisa disampaikan oleh teman-teman kita sendiri ya dari internal grup kita. Begitu. Jadi saya ingin mengkolektif atau menginventarisir data dari teman-teman sekalian di grup sebagai bahan nanti ketika bertemu itu mungkin bisa bersedia dijadikan sebagai pemateri seperti Bang Rido tadi gitu ya. Ya begitu ya. Nah, jadi buat teman-teman sekalian jangan malu-malu nih di sesi-sesi seperti ini dimanfaatkan untuk berdiskusi gitu ya. Barangkali ada yang punya usul, barangkali misalkan nanti pertemuan depan materinya yang agak fokus misalkan ya, boleh silakan. Ya, demi kemanfaatan kita bersama lah gitu ya. Untuk minggu depan mungkin bisa ya Node.js. Luar biasa Node.js ya. Node.js ini udah Bang Azman ini udah main full stack developer juga ya? Ya Bang, sedikit-sedikit. Apa PHP? Ya PHP. PHP. Oh, sudah punya pengalaman ini Bang membuat sistem informasi lembaga gitu? Masih belum Bang. Oh. Hanya mas. Oke. Nanti kalau sebagai latihan gitu ya, kalau saran saya sih ketika kita punya sedikit, walaupun sedikit ya kemampuan membuat web gitu ya, jangan sendiri gitu misalnya. Kita coba berlatih misalkan menerima klien dari sebuah lembaga misalnya. Ketika website kita atau program kita dipakai, ya dalam perjalanannya kita berlatih, belajar, kemudian juga kemanfaatannya ya bisa untuk orang lain gitu ya, bisa untuk orang banyak gitu. Itu ya dari lembaga kayaknya sekarang karena era teknologi seperti ini gitu ya, sekolah-sekolah, perusahaan-perusahaan itu sudah mulai merambah ke dunia teknologi gitu ya. Oke, terima kasih Bang Azman nih sharingnya. Yang lain nih boleh sharingnya. 9 orang nih. Tadi 10 orang ya, sekarang 9 orang. Bang Rido ada 2 nih. Jadi 8 dong kalau gitu. Iya, saya lupa.
Oke, yakin nih nggak ada pertanyaan nih materi yang tadi. Oh, berarti kalau nggak ada pertanyaan, Marido nih udah paham semua kayaknya nih. Iya bang, next. Itu Oke, aja bang. oke, Nextnya itu apa? Belajar bareng aja lagi. oke. Kalau Bang Azman, Ajax sudah paham ya, Ajax? Nanti baru belajar tambah lagi bang. Oke, Belum terlalu paham. oke. Nanti mungkin ada sesinya ya. Kita nanti siapa nanti yang bisa atau yang mau bersedia menyampaikan materi tentang Ajax misalkan ke depannya gitu ya. Oh, ini ada dari ibu-ibu nih, Mbak ya, Mbak Sheila Kartika, boleh dinyalakan videonya Mbak? Kita berkenalan sebentar. Itu teman saya tuh, Pak. Oh teman, Ya, oh di sana aja. ya Oke, oh dari Kupang juga ya? dari Medan ya. Oke, oke. Dari mana aja nih saya pengen berkenalan nih. Bang Laude, Bang Laude tadi sebagai host ya. Beliau dari Jakarta nih mau Bang Laude monitor sedang aktif tidak nih? Hadir, Bang. Oke, perkenalan dulu Bang. Ayo biar kenal semuanya nih. Tapi mohon maaf izin off cam dulu untuk saat ini. Oh gitu. Oke, oke. Iya, Oke. belum, Pak. Oke, silakan. Oke. Pak. Mungkin lah sedang Domisili di Jakarta. Sekarang aktivitas ya kalau pekerjaan di kantor IT auditor. wish masya Allah. IT Ya, auditor ya. kalau bisnis kita kalau saya merambah di ini sih bikin website juga, tapi lebih ke ini mungkin saya masih pemula nih, kayak macam template developer. Jadi template yang udah ada khususnya WordPress kan ya. Jadi saya tinggal ATM aja sih. Oh itu CMS ya kalau WordPress. Ya, CMS. Oke. IT auditornya itu lebih ke apa Bang? Asesmen server atau apa tuh? Banyak sih kalau fokusnya ke IT GC aja sih, General Controls. Oh, ke bisnis proses mungkin ya? Ya, bisnis proses. Oke, oke. Berikutnya ya, yang lain dong, berkenalan dong. Bang Iwan, Mas Iwan Ridwan. Mas Iwan boleh di. Oke. Ya, halo kan. Ya, tapi belum bisa on cam dulu, soalnya lagi agak repot di rumah. Oke, nggak Karena apa-apa. ya nggak sekalian masukan aja sih, maksudnya ini kayaknya kalau jam 9 kita mulai terlalu pagi gitu ya. Oh gitu. Jadi mungkin sebagian orang ada yang masih tidur karena weekend kan. Oh iya, mungkin. begadang-begadang gitu ya. Cuma kalau saya ini nganuin ini dulu nih, bocah nih. Baiknya jam berapa tuh Bang? Ya. Kira-kira jam berapa tuh ininya? Baiknya ya tuh. agak siang aja sih, sekitar jam 11 paling gitu ya. Jam 11 ya, bolehlah rampungnya. Sekalian malam ya Bang ya? Malam. Siang. Iya. Jam 8, jam 9 gitu mungkin ya. Nah, ini perlu kita bikin survei kayaknya nih. Iya benar-benar, boleh bikin survei, bisanya dari masing-masing tempat enaknya jam berapa gitu ya. Iya betul. Dari ngomong-ngomong dari mana nih asalnya nih Bang Iwan nih? Oh iya, saya dari Tangerang Selatan. Oh Tangerang. Di Pondok Aren nih ya. Oh iya oke. Ya, kalau saya sih sebenarnya bukan dari background IT ya, kebetulan saya di programming ini belajarnya secara otodidak. Karena kalau untuk kerja emang melenceng banget dari IT sih. Cuma sekarang kerjaan? Enggak, cuma ada ketertarikan aja di bidang web programming gitu. Nah, kalau buat saat ini sih saya masih merambat ke front end sih. Oh front end dulu ya. Lagi memperdalam di JavaScript-nya. JavaScript iya. Pakai framework? JavaScript ini natif. JavaScript natif, oke. Iya. Ya, berarti JavaScript ya HTML ya? Iya, mungkin nanti nextnya kalau seandainya ada pelajaran JavaScript, bolehlah disampaikan sama pemateri yang lebih senior. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Salam kenal nih, luar biasa nih.
Ya, salam kenal Mas Anang. Oke, ini ada Shilman Falasivi. Mas atau Mbak ini ya, Shilman? Boleh berkenalan sebentar? Ya, selamat pagi Mas. Oh, pagi Mas. Maaf nih, kirain Mas Shilman. Mas Shilman dari mana nih asalnya? Jauh Mas. Dari Madura, cuman tinggalnya di Sidoarjo. Oh, Madura, tinggal di Sidoarjo. Oke, salam kenal Mas Shilman nih. Ya, Eh, saya masih mahasiswa Mas. mahasiswa, wis di Sistem informasi. sistem informasi ini. Oke, semester berapa nih? Semester 5 Mas. Semester 5. Oke, udah pertengahan ya. Iya. Baik. Mungkin nanti Mas Hilman materi-materi di perkuliahan suatu saat bisa di-share di sini gitu ya. Soal materi. Bersedia kan ya, Mas Hilman ya? Halo? Sudah Mas, sudah. Oke, Ya, Mas. nanti oke ya. Jadi nanti dia mohon kesediaannya gitu ya buat teman-teman sekalian yang selain tadi Bang Rido, mungkin kita bergiliran gitu ya. Misalkan materi JavaScript tadi seperti yang disampaikan, ini siapa yang kira-kira bersedia untuk menyampaikan materinya. Mungkin dari semuanya kita belajar dari dasar dulu gitu ya. Karena di samping kita intinya sih kita saling mengenal. Siapa tahu kalau sudah saling mengenal kan ketika kita misalkan saya nih ada proyekan nih saya tidak waktunya tidak sempat ya, mungkin bisa dilempar ke teman-teman yang lain yang kalau sudah kenal kan enak gitu ya. Begitu teman-teman sekalian. Kemudian teman yang lain nih ada Pak Mas Suprianto. Boleh dinyalakan Mas? Kita berkenalan sebentar. Ya, Mas, perkenalkan nama saya Suprianto. Saya dari Karawang. Karawang, wis, Ya. goyang Karawang. Tapi asli dari Palembang. Asli Kebetulan Palembang. kebetulan kerja di Karawang. Oke, merantau ya. Ya. Bekerja di bidang apa nih? Di koperasi. Koperasi. Ya. Koperasinya sudah menggunakan sistem informasi? Kebetulan sudah. Sudah. Oh, Ada. Kalau belum nanti bisa dibikin sendiri Mas Supri nih. Iya, benar sih. Kebetulan udah sih. Udah Udah pakai sistem semuanya. Iya, tuh kan ya. Sekarang itu memang lembaga-lembaga unit-unit itu unit-unit apa bahkan yang terkecil gitu di industri kita itu ya sudah menggunakan sistem informasi gitu. Jadi Ya, ketika kita belajar pemrograman web ini ya suatu langkah yang tepat gitu ya. Ya kan belajar untuk hal kebaikan ini kan nggak ada salahnya gitu ya. Apalagi yang memang profesinya seperti itu ya, tuntutan profesi. Kemudian ada yang baru gabung nih tadi Dexp Studio, teman kita Dexp Studio boleh nyalakan dulu sebentar videonya. Kita berkenalan dulu. Halo. Pakai chat. Oh. Oke, mic-nya bermasalah ya. Oke, saya tanya di chat ya. Oke, saya baca di chatnya mic. Oke, masalah di mic ya. Dexp, Mas Dexp, ini kan kayaknya ini lembaga mungkin ya, Dexp Studio. Oke, dari mana nih? Asalnya nih? Oh, Palembang. Asal Palembang. Teman kita asal Palembang ya. Ini tadi saya share itu link Zoom ini di 2 grup ya, di grup WhatsApp dan grup Telegram. Nah, WhatsApp itu kan sedikit ya, daya tampungnya itu 250 sekian lah kalau nggak salah ya. Nah, kalau Telegram kan banyak nih sampai ratusan ribuan juga kayaknya muat. Jadi ketika nanti misalkan di grup WhatsApp ini penuh ya, di grup Telegram ini bisa menampung untuk kebutuhan anggotanya gitu ya. Oke, Mas Dexp, namanya Mas Dexp Studio ya, terima kasih sudah bergabung ya dari Palembang. Ya paling tidak kita berdelapan ini gitu ya sudah mengenal dan mudah-mudahan nanti minggu depan kita membahas materi-materi yang
yang lebih spesifik gitu ya. Nanti untuk koordinasinya boleh kita aspirasinya kita akan ketampung dan sampaikan saja semuanya di grup ya, terutama di grup WhatsApp ataupun di grup Telegram. Mungkin ada yang mau diskusi lagi atau ingin menyampaikan, menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Bang Ridho. Persilahkan ya. Silakan. Apa cukup nih untuk sesi pertemuan kita yang pertama ini? Cukup ya? Ya Oke. mungkin cukup kali Pak ya, Pak Anang ya. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan nih pertemuan depan, entah mungkin 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan atau nanti disepakati bersama ini pesertanya bisa lebih banyak sehingga kemanfaatannya bisa lebih banyak pula gitu ya. Amin. Oke, untuk khusus Bang Laude nih terima kasih banyak ya sudah dipinjamkan akun Zoom ini. Kalau nanti kita membutuhkan lagi bersedia gitu ya. Insya Allah kalau free. Insya Allah. Waktunya kan. Iya, kalau waktunya ini ya. Iya. Tapi kalau hari Minggu ini kesibukannya seperti apa tuh, Bang Laude ini? Kalau Minggu sih ya biasa, kalau pagi anak lah. Domestik. Terus kalau mau, kan saya juga ada bisnis ini, servis HP sama laptop, paling belanja. Oh gitu ya. Sama kalau lagi ada project web ya ngerjain project gitu aja sih Pak Anang. Oke, siap. Ya kalau misalkan berhalangan Bang Laude mungkin nanti bisa pakai Zoom yang free juga nggak apa-apa ya, paling terbatas 40 menit ya. Terus ya nanti juga ya bisa lah teknisnya, bisa dioper ke Pak Anang dulu. Oh gitu. Oke. Gitu, hostnya. Oke, siap. Yeah. Cukup ya, nanti udah ini banyak yang ini cukup sih. Oke. Mudah-mudahan apa yang pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih juga kepada Bang Ridho Ananda tadi yang sudah bersedia untuk menyampaikan materi dasar gitu ya, materi basic. Untuk teknis berikutnya apa yang akan kita bahas nanti kita akan gelar di grup. Begitu ya teman-teman sekalian. Oke, kita cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Dari saya pribadi mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata, kesalahan ucap dan sikap, mohon dimaafkan gitu ya. Buat teman-teman sekalian, kita berdoa berharap semoga ya kita diberikan kesehatan gitu ya, sehingga kita diberikan kemudahan sehingga nanti di pertemuan kita berikutnya kita bisa sama-sama hadir kembali. Baik, kita tutup nih. Yang muslim membacakan alhamdulillah, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saya pamit gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ridho. Ya. Dan teman-teman semua. Oke. Terima kasih Mas. Ya. Assalamualaikum.